Kita lanjutkan. Jadi kalau seandainya itu hamzah seperti ahalal bai'u gitu ya kan. Apakah menjual itu halal? Nah, gitu. Itu bisa ya kan. Nah, tapi karena di sini ada dua isim Allah dan al-bai', jadi nggak mungkin dia halang. Karena hala kan fi'il lazim. Ya fi'il lazim. Jadi nggak mungkin muncul objek atau muncul maf'ulun bih dari fi'il yang lazim kan gitu. Nah, oleh karenanya sini hamzahnya hamzah af'ala. Hamzah af'ala yang berfungsi untuk memuta'addikan. Ya, hamzah af'ala yang berfungsi untuk memuta'addikan. Kalau halal, kalau ahalla menghalalkan. Itu kan menghalalkan. Nah, mas ini adalah hamzahnya bukan hamzah istifham, bukan hamzah fi'il, tapi hamzah af'ala. Hamzah pada wazan af'ala untuk makna memuta'addikan. Dari halal ahalla menjadi menghalalkan, sehingga nanti ada fa'il dan maf'ulun bih. Nah gitu. Nah, mana fa'ilnya? Allahu ya kan? Nah, mesti ada marfu'nya. Allahu adalah fa'il. Baru al-bai' apa? Maf'ulun bih. Nah, jadi intinya kita itu apa ikhwah? Ya, bisa bijaksana. Bisa apa? Menempatkan pada tempatnya. Yang gitu kan? Ini itu bisa menempatkan pada tempatnya. Jadi kalau kamu penghasilannya 50.000 yo piye sing nganggu kan gitu. Nah, 75 sing nganggu piye kan gitu. Ini kok ada hamzah, ada halang, ada Allah, ada al-bai', bagaimana yang mengatur kan gitu. Mana yang pas kan demikian. Jadi ini begitu, makanya sekalipun itu nanti gundul, nah gitu kita bisa mengerti karena apa? Justru dalam rangka menempatkan pada tempatnya pas. Oh, ini pasnya adalah ahallallahu al-bai'a. Ahallallahu al-bai'a itu. Nah, itu memang rahasia ya gitu ya, rahasia dan kehebatan bahasa Arab begitu. Makanya kok tanpa harokat bisa ngerti, karena apa? Sudah dilatih. Jadi orang itu apa? Bijaksana. Ini baru kepada kata pun bijaksana, lagi kepada anak-anak ya harus bijaksana. Dan nanti kita akan terbiasa gitu. Memang makanya bahasa Arab itu Allah turunkan agar manusia berakal kan? Agar berakal, agar paham. Memang dengan bahasa Arab bergaul bijaksana kan gitu. Bisa menempatkan di tempatnya masing-masing kan gitu. Kalau ini salah tempat akan menyimpang, akan tahu ini oh enggak pas maknanya, enggak lurus kan begitu. Ya, ikhwati fillah doakia rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini dibaca ahallallahu al-bai'a. Tidak mungkin hanya halal. Hamzahnya istifham, enggak mungkin. Karena apa? Halal itu lazim, enggak bisa muncul Allah dan al-bai'. Yang dia adalah di sini tentunya yang pokok adalah marfu' dulu. Karena enggak mungkin satu kalimat tanpa marfu'. Nah, gitu. Kalau fi'liyah ya enggak mungkin ada kalimat tanpa fa'il atau tanpa naibul fa'il.
Tentu kalau dia fi'liyah harus ada fa'il. Nanti kita namanya prioritas kan, prioritas dalam bijaksana, menyusun, menempatkan posisi, jadi itu kan, menempatkan posisi begitu. Di posisi pertama itu dipegang oleh siapa? Dipegang oleh marfu'at, dipegang oleh isim yang marfu'. Jadi isim yang marfu' itu mesti mengisi posisi, ya gitu, mesti posisi mesti begitu. Jika dia ismiyah ya mungkin mubtada khobar kan gitu. Kalau dia fi'liyah maka fa'il atau naibul fa'il itu mesti ada posisi dulu. Kita untuk menata pada posisinya masing-masing untuk kita bijaksana kan gitu. Ya. Iya, dia rukunnya, dia rukun. Kalau bilang anggota inti boleh. Kalau istilahnya ya rukun itu. Apa rukun itu? Iya, rukun itu harus ada. Rukun itu bagian yang jika tidak ada maka bangunannya roboh. Itu namanya rukun. Jadi bagian suatu hal yang dia harus ada. Jika nggak ada ya bangunannya rusak. Itu namanya rukun. Kayak rukun iman berarti apa rukun iman berarti? Apa rukun iman? Yo, bagian dari iman yang jika itu hilang maka imannya rusak, roboh. Itu namanya rukun iman kan gitu ya, itu rukun iman begitu. Makanya kita harus rukun ya. Rukun juga sama, kita hidup harus rukun kan itu. Makanya rukun itu kalau sampai kita berbantah-bantahan nanti apa? Kita akan hilang kekuatan. Ya kan? Akan hilang kekuatan, akan rusak, kalah kan itu. Karena enggak rukun. Kita berbantah-bantahan sendiri. Maka dalam adab Islam kita walaupun menang maka dianjurkan enggak debat. Iya kan? Nggak debat, kalau kita menang nggak debat, karena itu nggak bagus kalau kita hilang kerukunannya kan itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ini kita supaya bisa hikmah di situ ya, bisa hikmah. Nah, maka kita tata bagaimana? Oh, ini menatanya adalah fi'il ahalla, Allah sebagai fa'il, al-bai' maf'ulun bih itu. Ahallallahul bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli, ya kan? Allah telah menghalalkan jual beli. Walaupun dalam jual beli ada yang laba. Jadi yang laba enggak dolim. Kamu kok laba banyak, dolim kamu enggak. Itu dihalalkan oleh Dia Ta'ala. Memang dia adalah ahallallahul bai'a. Itu memang laba yang Allah halalkan, laba dari jual beli. Ahallallahul bai'a. Itu laba yang boleh, laba yang dihalalkan. Memang dalilnya apa? Ahallallahul bai'a, ya kan itu. Ya mau laba 5% atau mau laba 10% atau lebih, yang penting saling ridho, ya kan? Dan masih laku dengan saling ridho ya silahkan kan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ahallallahul bai'a ya. Apa yang laba tapi enggak boleh? Riba. Ya betul itu, riba juga laba, tapi laba yang diharamkan oleh Dia Subhanahu wa taala. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya wa harrama ar-riba. Wa harrama ar-riba itu jumlah apa ya, ikhwah? Jumlatun fi'liyah. Mana fi'ilnya? Harrama. Mana marfu'nya? Marfu'nya berupa apa? Marfu'nya berupa fa'il, ya kan.
Kan 6 itu. Marfu'nya berupa apa? Marfu'nya berupa fa'il. Nah, fa'ilnya apa? Domirun mustatir, ya kan? Domir mustatir. Di mana? Di harroma. Takdirnya apa? Wa, kembali ke Allah. Ya. Itu berarti sudah pinter berarti ya. Apa cirinya pinter itu? Cirinya mustatir tahu itu pinter. Tidak kelihatan tapi tahu kan itu namanya kan pinter. Kalau kelihatan ngerti kan wajar toh. Kalau kelihatan nggak ngerti kebangetan lah. kan kebangetan. Kalau kelihatan wajar, kelihatan kok ngerti wajar. Kalau nggak nampak kok ngerti, ya pinter itu namanya gitu. Namanya pinter tuh gitu. Tapi jangan lupa lagi nanti harrama riba itu Allah mengharamkan kan gitu. Jadi walaupun itu nggak kelihatan, tapi harus tahu takdirnya Allah telah mengharamkan riba kan itu ya gitu. Ya, riba i'rabnya apa ya, Wah? Nasab. Kenapa nasab? Maf'ulun bih. Kenapa riba maf'ulun bih? Kenapa riba maf'ulun bih? Ya dia adalah isim yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Isim yang dikenai oleh pekerjaan fa'il. Fa'ilnya siapa? Allah. Pekerjaannya apa? Harrama. Ya kan? Apa isim yang dikenai oleh harramallah? Ariba. Kan gitu. Ariba adalah maf'ulun bih. Kan gitu caranya menggunakan kaidah ya. Gitu. Ya kayak tadi itu juga sama. Ahallallahul bai'. Al-bai' sini i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Kok maf'ul bih kenapa? Karena dia adalah isim yang dikenai pekerjaannya fa'il. Siapa fa'ilnya? Allah. Pekerjaannya apa? Ahalla. Apa yang dikenai oleh ahallallah? Al-bai'. Ya kan gitu. Makanya al-bai' adalah maf'ulun bih. Itu dia maf'ulun bih. Ya. I'rabnya apa itu maf'ul bih? I'rabnya nasab. Ya, kalau yang dikenai pekerjaan i'rabnya nasab. Kalau yang bekerja rofa. Ya, kan gitu. Nah, kalau yang nganggur jer itu kan cuman nyandar mudhaf ilaih gitu. Cuman nyandar bergantung ke orang lain itu berarti jer di bawah dia kan itu. Ya. Kalau pelaku di atas ya kan, pelaku di atas dia marfu ya kan, domah kan itu. Kalau yang dikenai pekerjaan tengah ya, maf'ulun bih nasab ya gitu. Gitu kan itu juga sama, itu juga ngelatih paham itu, paham kehidupan ya kan gitu juga kan sama. Jadi kalau kamu pengen mulia ya jangan nganggur lah, jangan bersandar gitu. Kalau nyandar itu anak kecil terus, nggak apa-apa tinggal nangis, itu anak kecil kan gitu. Udah gede ya kerja sendiri, biar kamu nanti mulia kan itu. Fa'il lah begitu ya kan gitu. Sama ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-bai' maf'ulun bih. Apa dia nasab? Apa alamatnya? Fathah. Kenapa? Isim mufrad. Ya kan? Ar-riba tadi apa i'rabnya? Nasab. Kenapa? Apa tanda nasabnya? Ar-riba tanda nasabnya apa? Nah, ini memang belum pinter ya berarti ya. Memang nggak kelihatan sih masalahnya, di wajar sih kalau belum tahu ya kan.
fathah muqaddarah kan gitu. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Jangan fathahnya ba. Enggak bisa. Itu fathah yang ada di mana? Di atas alif. Ya cuman alifnya enggak bisa fathah, ya. Alifnya enggak bisa fathah. Kenapa? Enggak bisa fathah. Ya dia udur. Namanya udur namanya. Dia udur untuk fathah, dia udur. Dia udur. Jadi ada sebabnya udur gitu. Kalau yarmi, Roma yarmi, yaknya apa yarmi? Sukun, ya toh. Asalnya apa? Yarmiu, ya toh. Kenapa dia sukun kok enggak domah gitu? Karena sikol, karena berat itu adanya karena berat. Jadi kalau muatannya keberatan ngapain? Hah? Diam, kan sukun. Ya toh? Itulah kalau kita keberatan muatan gimana? Diam, nggak boleh marah, nggak boleh dibuang. Juga jangan gerak, nanti merusak kan, diem udah gitu. Kalau keberatan itu diem, itu diem. Sampai kapan? Ya ada solusi ya kan itu kan, sampai ada solusi, sampai ada bantuan kan gitu. Itu kalau berat itu solusinya apa? Diam. Bahasa Arabnya sukun kan itu. Arabnya sukun kan itu. Diam dulu lah, ini berat kan, diam dulu kan itu. Ini kalau riba namanya udur ya, namanya udur. Ya, riba nasab alamatnya apa? Fathatun muqaddarah di atas alif. Karena memang di antara kemudahan bahasa Arab itu kan satu kata adalah penyusunnya apa? Secara umum 3 fa ain lam. Ya kan? Itu kan riba kan roknya fa, baknya ain, lamnya alif. Makanya tandanya nasab jangan di ro, jangan di ba. Ba itu kan masih ain. Sementara tanda nahwu kan di mana? Di lam ya kan? Di lam kan harokat huruf terakhir. Apa itu? Lam, ya kan? Di lam fiilnya. Nah, lam fiilnya kan alif. Nah, sehingga sini nasabnya adalah fathatun muqaddarah ya. Kenapa muqaddarah tadi? Kenapa muqaddarah? Isim maksur ya, isim maksur atau udur ya gitu ya. Karena udur atau isim maksur. Nah, gitu. Isim maksur. Ya, itu ikhwah, dia ta'ala Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sama-sama pertambahan hasil ya kan, pertambahan hasil sama-sama laba tapi beda antara labanya jual beli sama labanya riba. Labanya riba Allah haramkan, labanya jual beli Allah menghalalkan. Walaupun labanya jual beli melebihi labanya riba, ya tetap halal ya, tetap halal. Asal jual beli yang saling ridho kan itu kan. Nah, contoh yang kedua ya ikhwah. Yang kedua jumlah apa itu? Bukan ismiyah ya. Enggak bisa ismiyah. Yo, enggak bisa ismiyah ya. Enggak bisa. Karena yatlubu adalah fiil. Kecuali ada keterangan khusus, yatlubu apa? Nama orang ya. Tapi kan itu kita belum tahu keterangannya nama orang gitu. Kan ada nama gitu, Yazid kan nama orang itu juga bisa. Kalau Yazid kan mungkin fiil, mungkin nama orang, tapi juga sering mana? Sering fiil lah, maksud sering nama orang. Sering fiil ya kan. Sering fiil.
Sering fi'il karena fi'il kan banyak yang mengerjakan, banyak yang bertambah, yazidu. Tapi nggak banyak orang bernama Yazid. Dia sering fi'il pasti. Memang hukum asalnya adalah fi'il, ya kan? Yazidu, dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Juga ini yatlubu fi'il apa? Fi'il mudhari, ya gitu. Ini dibaca apa ikhwah fi'ilnya? Yatlubu. Iya. Yatlu apa yatli? Kenapa yatlu bukan yatli? Hah? Ini udah hafalan, dia bab berapa? Bab 1, memang ada 6 bab, kita harus hafal memang itu. Ada 6 bab kan, ada bab Nasoro, ada bab Doroba, ada bab ya belum ya Fatahah dulu. Bab Fatahah, ada bab Sami'ah, ada bab ya sama lah, Alimah kan sama dengan Sami'ah tadi. Ya, Alimah, ada bab apa lagi? Hasibah, terakhir bab Hasuna. Nah, Tolaba ikut bab apa? Ikut bab Nasoro. Bab Nasoro berarti Nasoro yang suruh, Tolaba yatlu, ya kan yatlu, ya yatlu, Tolaba yatlu, yatlubu. Naam, yatlubu. Jadi yatlu itu apa? Hafalan. Iya kan? Itu hafalan yatlu. Kalau yatlubu, bunya apa? Marfu. Ya, marfu. Tapi antum udah belum? Belum ya? Belum ya. Tapi memang hukum asalnya apa? Marfu. Jadi fi'il itu hukum asalnya apa? Marfu. Jadi fi'il semuanya marfu, ya. Hukum asalnya begitu. Kecuali ada yang menasobkan atau menjazmkan. Jadi kalau nggak ada yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan, semua fi'il hukumnya apa? Marfu, ya, marfu gitu. Ya tadi itu. Ya dia tetap maaf, tetap ini mabni ya, berarti fi mahali raf'in, berarti tetap begitu nanti. Hukum asal tetap marfu, cuma dia fi mahali raf'in karena mabni. Ya, jadi gitu kalau fi'il madhi ya gitu. Ya. Itu ikhwah yatlubu. Udah ya, ketemu yatlubu ya. Dia fi'lun mudhari, ikut bab Nasara, maka bacanya yatlubu. Yatlubu. Yatlubu itu lazim atau muta'addi? Muta'addi. Ya kan? Berarti kalau muta'addi berarti amalnya berapa? Fi'il kan punya amal loh, namanya fi'il, punya amal, punya pekerjaan. Apa pekerjaannya, apa amalnya? Berarti ya merofakkan marfu. Ya kan gitu. Semua fi'il berarti merofakkan marfu. Ya kan gitu. Merofakkan marfu. Apa marfu'nya? Kalau maklum fa'il, kalau majhul naibul fa'il. Merofakkan marfu dan menasobkan maf'ulun bih. Ada 2 berarti itu. Ya udah itu 2 dibagi aja, itu. Dibagi itu. Mana fa'ilnya? Al-aqil. Maka al-aqil i'rabnya marfu sebagai fa'il. Kenapa aqil sebagai fa'il? Isim. Cirinya apa makna fa'il kemarin di dalam buku? Isim yang jatuh setelah fi'il. Ya kan gitu. Ya gitu itu memang dimengerti begitu ya gitu. Dia isim, ya kan, isim yang jatuh setelah fi'il mabni maklum sebagai pelakunya, ya kan itu sebagai pelakunya. Nah itu kan dia sebagai pelakunya, maka dia marfu, namanya pelaku ya mulia kan itu toh. Marfu domah kan gitu, dia pelakunya kan itu.
Dia isim dimarfu'kan, ya kan, dirofakkan karena jatuh setelah fi'il mabni maklum dan sebagai pelaku. Itu kan sebagai pelaku. Nah, itu. Dia marfu'. Nah, itu. Dia yang diposisikan rofa, dia yang di atas karena pelakunya. Maka al-aqilu adalah marfu' ya, fa'il. Tanda marfu'nya apa? Dhammah karena mufrad. Tinggal maf'ul bihnya dari yatlubu. Mana maf'ul bihnya? Al-ilma. Al-ilma maf'ulun bih. Kalau ini harus tahu, kalau nggak tahu kebangetan. Karena apa? Cuman ada satu dan kelihatan ya toh. Udah iya, udah cuman satu kelihatan dikasih alamat lagi. Nah, masa nggak tahu gimana coba? Tapi jangan sampai lupa dipenake terus orang gatekke iku sing bahaya itu gitu. Nek dipenake kudune piye? Bersyukurlah, tahu diri kan itu. Harus bersyukur tahu diri. Oh, diperhatikan betul gitu loh kan gitu. Ini untuk latihan kan gitu. Ini untuk latihan, untuk mencermati oh yang seperti ini adalah maf'ulun bihnya. Cermati kenapa maf'ul bih ya? Jangan lupa, cermati, perhatikan begitu. Oh, ini maf'ul bihnya ini sebagai dicoret, tapi saya tidak tahu kenapa maf'ul bih ya. Oh, dia adalah isim yang dikenai pekerjaannya fa'il, jangan dilupakan itu. Jangan kenapa maf'ul bih ana coreke, walah iku jenenge repot yang ngono. Jangan ada coreknya, itu hanya untuk alamat, untuk ngelatih kita kan gitu. Jadi kita harus kembali ke maknanya. Maknanya apa? Oh, isim yang dikenai pekerjaannya fa'il gitu loh kan gitu. Itu namanya maf'ulun bih gitu. Jangan digambarnya malah sak penake ya, ini repot ngono. Engko pas ilang alamati bingung. Enggak memperhatikan oh mana ya? Ini mana maf'ul bihnya kan itu kan. Ya. Ya, apa artinya ikhwah? Orang yang berakal mencari ilmu. Ya, ini bukan Al-Quran ya, bukan hadis, tapi ini perkataan yang benar ya. Benar nggak itu? Betul toh? Iya. Orang yang berakal itu mencari ilmu. Betul nggak? Kenapa orang berakal mencari ilmu? Hah? Orang berakal itu kan memperhatikan akibat, mencari maslahat di kemudian hari. Nah, untuk sukses di kemudian hari, agar akibatnya bagus, kan harus pakai cahaya, ya kan gitu. Pakai cahaya, kalau kita gelap-gelapan nekat ya nanti akibatnya di belakang kan bahaya. Ya kan? Nanti malah mafsadat bukan maslahat, nggak berakal namanya kan gitu. Ya. Kayak antum sekarang berakal nggak antum sekarang? Berakal nggak antum? Hah? Buktinya apa berakal? Hah? Buktinya antum sekarang itu mencari yang maslahat agar besok akibatnya baik, walaupun sekarang harus berkorban. Itu namanya berakal. Kalau nggak berakal itu apa? Sekarang yang penting penak, berkorban nggak mau. Itu namanya syahwat, bukan akal kan itu. Itu namanya ngikuti syahwat, namanya ngikuti hawa nafsu itu begitu, ya kan itu. Kalau orang berakal kan rela berkorban, yang penting nanti akibatnya baik, mencapai maslahat, ya kan itu. Itu namanya berakal kan itu. Itu berakal itu begitu. Itu makna ciri-ciri berakal. Gitu Mas, gitu tuh. Makanya orang kafir tidak berakal. Betul enggak? Kok mati banget sih? Memangnya ada dalilnya? Ada ayatnya kan gitu.
Memang ada ayatnya. Kenapa orang kafir nggak berakal? Ya karena mereka walaupun tinggi IQ-nya kan tidak mengerti akibat yang baik nanti dan nggak mencari akibat bagus dan nggak mencari maslahat kemudian hari setelah meninggal dunia, nggak dia cari. Nah gitu, dia ngertinya hanya dunia. Itu nggak berakal namanya. Kalau yang berakal itu harus paham orang itu mesti ada kehidupan setelah kematian. Harus tahu pasti dia, nggak mungkin itu fitrah. Cukup buktinya kita saja diciptakan oleh yang menciptakan kita, nggak ada dengan sendirinya. Pasti dihidupkan di kemudian hari. Nah, harus mencari bahagia di sana. Nah, itu. Nah, itu orang berakal. Kalau nggak mencari namanya nggak berakal. Kan itu. Walaupun dia tinggi IQ-nya, kalau nggak mencari kehidupan di kemudian hari dia nggak berakal namanya. Karena kehidupan di sana itu adalah abadi, ya kan gitu, langgeng, ya gitu, selama-lamanya dan lebih baik, yang lebih baik kan itu khairun wa abqa, kan itu khairun wa abqa. Kalau dia nggak mencari kan namanya nggak berakal, nggak menerima akibatnya bagus. Itu hanya hawa nafsu, mengejar dunia yang enaknya sekarang saja kan gitu. Ya ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi orang yang berakal mencari ilmu, ya orang yang berakal mencari ilmu. Kenapa al ilmu nurun? Al ilmu nur, ilmu cahaya akan menerangi jalan. Ya kan, menerangi apa? Jalan lah, menerangi jalan. Menerangi jalan. Antum sekarang duduk atau jalan? Antum sekarang duduk atau jalan? Apa mas? Zahirnya duduk. Terus batinnya? Batinnya apa? Hakikatnya sedang berjalan. Iya, dohirnya duduk, tapi hakikatnya apa? Maknanya apa? Berjalan, bahkan mungkin lari kencang. Kemana? Kepada mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Makanya kita kan belajar kan ibadah, diniyati taqarruban ilallah. Kita sedang mendekatkan diri kepada Allah kita, itu kan begitu. Kita sedang taqarruban ilallah dan jadi kita dalam taqarrubnya, dalam mendekatkan diri kita apa? Lari boleh jadi kan gitu. Siapa yang lari? Yang lari yang punya 4 ciri. Apa? Ya ciri sahnya amal dan sempurnanya amal. Sahnya amal apa? Ikhlas. 2, nyontoh Rasul. Nah, kita sekarang ikhlas enggak sekarang? Yang tahu masing-masing kita ikhlas enggak kan itu. Ya kan? Yang kedua, kita ikuti sunnah Rasul enggak? Ya tergantung, kalau ilmunya yang dikaji bener ya berarti sunnah Rasul. Ya kan? Kalau ilmunya salah berarti enggak sunnah Rasul. Kalau ilmunya ahallallahul bai'a wa harrama riba, itu sunnah Rasul jelas ya kan? Itu sunnah Rasul. Kalau kamu membalik ahallallahur riba wa harrama itu sunnah tentang Rasul itu ya kan? Itu tentang Rasul kan itu kan. Nah, itu kita sunnah Rasul mengikuti Al-Qur'an kan? Mengikuti Al-Qur'an ahallallahul bai'a wa harramar riba. Itu udah sah amal kita. Ya kan? Kita udah sah amal kita, ikhlas dan sesuai sunnah Rasul. Yang ketiga apa? Supaya kita lari. Tidak hanya jalan. Berarti kan udah sah toh, udah jalan kan udah sah kan itu. Supaya lari apa berarti? Supaya lari. Ya tambah lagi 2. Apa? Musabaqah, musaroah. Apa musaroah? Bersegera. Apa bersegera itu? Bersegera itu tidak malas. Tidak menunda ketika sudah punya
kesempatan, itu namanya bersegera. Kalau sudah punya kesempatan tapi menunda namanya malas, bukan bersegera. Iya kan? Nah gitu. Ya. Kalau antum kok ngaji ini bar isya ora bar maghrib, bersegera enggak itu? Ya bersegera memang bar maghrib belum ada kesempatan, belum ada ustadznya ya toh. Misalnya lo ya, kan begitu. Kan belum ada kesempatan, aku udah kesini sebetulnya kan gitu, cuman belum diajar. Itu namanya bersegera juga. Saya kan belum ada kesempatan untuk belajar tadi kan gitu, karena masih kurang unsur penyusunnya. Ya. Yang keempat apa ikhwah? Yang ketiga mengerjakan dengan kuat. Apa yang ketiga musabaqah ya, musaroah ya ketiga ya. Yang keempat apa? Yang keempat al-akhdhu bil quwah. Ya Yahya khudil kitaba bil quwah. Apa yang keempat? Mengerjakan dengan sekuat tenaga. Jadi ya artinya kamu di sini belajar nggak ngantuk gitu loh. Itu namanya kamu lari gitu. Kamu nggak ngantuk ya kan. Dengan sekuat tenaga dipersiapkan agar nanti fresh kan gitu. Itu namanya kita sempurna. Namanya kita dalam belajar yang nanti taqarruban ilallah itu namanya lari kencang. Tapi kalau kamu sudah ikhlas, yang dikasih bener, nggak telat ngantuk ya jenenge orang Melayu, jenenge apa? Melayu tiba lah ngantuk kok Melayu itu namanya ya merangkak atau apa kan itu. Ya kan itu. Namanya tergantung berapa ngantuknya. Masih nyendal berapa kan gitu. Itu hakikatnya kita. Itu sebetulnya adalah kita taqarruban ilallah. Semua berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Maka niatkan juga kegiatan kita ini adalah wujud ibadah yang agung, thalabul ilmi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita yakini itu. Jadi kita itu enggak rugi, kita ini beruntung. Justru kita ini berakal mencari maslahat di kemudian hari yang akibatnya bagus ya kan, mencari ilmu ya kan gitu, mencari ilmu. Jangan kamu cari apa sih, buang-buang waktu aja gitu ya kan itu. Mbok di rumah aja duduk santai bercengkerama kan itu kan gitu. Itu namanya nanti syahwat kan gitu. Kalau itu nggak punya ilmu loh ya. Kalau punya ilmu ya nggak apa-apa kan, emang kita boleh punya waktu longgar ya, asal nggak berlebihan ya. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, begitu. Jadi yatlubul aqilu al ilma ya. Jadi orang yang berakal mesti mencari ilmu ya. Itunya ilmu syar'i. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk sampai kepada akibat yang baik di kemudian hari setelah meninggal dunia. Nanti punya maslahat di sana gitu. Tahu jalan ya kan, tahu jalan ke sana. Itu ya ikhwah. Terakhir apa itu? Muhammadun yaqra'ul Quran. Jumlah apa itu ya ikhwah? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya berarti Muhammadun. Mana khobarnya berarti jumlah fi'liyah yaqra'ul Quran. Ya. Itu fi mahali raf'in khobarun mubtada. Ya, yaqra'u fi'il, fa'ilnya mana? Dhamirun takdiruhu huwa, kembali ke Muhammad. Ya. Al-Qur'an apa itu? Maf'ulun bih dari yaqra'u. Kenapa? Karena isim yang dikenai pekerjaan fa'il. Apa yang Muhammad baca?
Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an maf'ulun bih, ya kan itu. Makanya itu dikasih garis kan itu. Itu berarti untuk ngecek, oh bener itu kan. Berarti bener ya. Jika dibaca gini boleh enggak? Muhammadun yukra'ul Qur'anu gitu. Boleh enggak? Muhammadun yukra'ul Qur'anu gitu. Muhammad mubtada, yukra'ul Qur'anu, yukra'u fi'il mudhari' mabni majhul, Al-Qur'anu naibul fa'il. Boleh enggak? Hah? Kenapa enggak boleh? Ya, namanya khobar harus menjelaskan mubtada. Atau yang kedua, namanya khobar berupa jumlah harus punya domir pengikat yang kembali ke mubtada. Nah, kalau yukra'ul Qur'anu terus domirnya yang kembali ke Muhammad mana? Enggak ada kan? Enggak ada. Walaupun itu betul berbunyi yukra'ul Qur'anu, Al-Qur'an dibaca memang benar, tapi enggak ada domir yang kembali ke Muhammad mubtada, berarti enggak boleh. Mau enggak mau harus yakra'u supaya ada fa'ilnya domir huwa kembali ke Muhammad sekaligus sebagai pengikat antara jumlah kecil dengan jumlah besar, ya kan itu kan? Kan jumlah utama kan Muhammadun yakra'ul Quran jumlah utama ya kan, jumlah besar. Terus yakra'ul Quran jumlah kecil. Maka jumlah kecil harus punya pengikat, ya kan? Punya pengikat. Apa pengikatnya? Domir yang kembali ke jumlah besar. Ya gitu ya, itu. Itu juga kehidupan toh gitu toh. Enggak boleh sesuatu yang berdiri sendiri enggak punya pengikat. Nanti akan kacau. Gimana ini? Bagian kecil enggak ada pengikatnya, jalan sendiri. Nah, ini menyimpang itu kan gitu. Ini namanya bagian kecil harus ada pengikatnya yang kembali ke jumlah besar kan gitu. Namanya kepala bagian memberi pengikat kepada direktur harus ada pengikatnya, nggak boleh dilepas begitu saja nanti kacau ya kan. Nah, jika begitu sama kan? Sama begitu kita kalau membagi suatu lembaga juga begitu. Kayak bahasa Arab kan gitu. Makanya kita ngaji bahasa terlatih nanti paham kehidupan kayak gitu. Oh demikian cuk memperlakukan kehidupan. Nah, itu. Ya Pak begini ya, yang kita bahas sampai sini. Sampai pada apa tadi berarti? Ya maf'ul bih ya gitu. Ya sedikit kita sabar gitu ya. Insyaallah lama bisa. Itu ya Pak, ada yang ditanyakan sini? Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.